terkait dengan Bang Tana yang hadir di tengah-tengah kita, khususnya di Kecamatan Seko. Makanya kita hadir di tempat ini untuk membicarakan bagaimana baiknya ke depan terkait dengan Bang Tana ini. Karena yang paling penting di sini, Pak Yuan, ada beberapa poin itu yang selama ini kami tidak pernah dengar. Nanti kami dengar setelah ada pertemuan di Masamba yang digagas oleh Perkumpulan Al-Wasia. Di situ ada pembagian-pembagian. Ini yang yang menimbulkan banyak pertanyaan, karena selama ini setelah kita action di atas, kita sudah mau memasang patok kiri kanan, sudah ada muncul pembagian-pembagian. Padahal awalnya katanya PT Seko Pajar yang kita harus usung. Kenapa justru PT Seko Pajar yang sekarang ini dapat kurang lebih 13.000 hektar, Pak? Ya, ada Bang Tana 15 kurang lebih 5.000 hektar, pemerintah kurang lebih 4.000 hektar. Nah, ini yang perlu kami mendapat penjelasan dari pihak Badan Bang Tana. Karena saya ini baru-baru ini dari kampung ini, setelah saya di sini, saya ditelepon, katanya Pak Camat dengan Pak Prengki itu siap-siap akan didatangi masyarakat. Saya bilang saya punya pendirian dari awal, sepanjang itu kepentingan masyarakat, satu langkah pun saya tidak mundur. Kecuali kalau saya mau menjual kampung saya itu salah. Ya, jadi harapan saya kepada adik-adik saya, anak-anak saya, supaya betul-betul mari kita mensikapi ini, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena ini yang ramai lagi sekarang, sudah dipelintir kiri kanan lagi Pak Yuan ini, apalagi yang kita bawa ke Nabu, katanya Pak Camat itu sudah dikasih uang, ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini betul ada uang dikasih dari sana, tapi pembeli roti saja pulang, ya. Dan biar saya dikasih 5 juta atau 4 juta mau dipanggil ke sana, saya tidak mau kalau bukan kepentingan umum, ya. Jadi itu yang perlu barangkali adik-adik pahami. Mari kita duduk bersama menyikapi ini, apa yang masuk di Kecamatan Seko akhir-akhir ini. Mungkin hanya itu. Acara ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita. Terakhir, kalau memang sudah waktunya sudah banyak. Saya pandu nanti lebih ya. Pertama saya mau sampaikan terima kasih kepada Pak Camat. Saya lebih setuju Bapak maju terus seperti di video yang beredar. Hal yang bekas Hagi Seko Pajar, silakan masyarakat daftar bikin SP. Pak Camat tanda tangan ini, saya setuju Pak. Lebih setuju itu. Terus yang berikutnya, Pak Prof sudah sampaikan, kami punya hak. Kalau itu wilayah ada, kami punya hak saja Pak. Ya. Sudah usah sertifikat, sudah usah. Bapak sudah sampaikan, itu diakui dengan negara. Cukup 2 saja. Seko itu wilayah adat, Seko itu tanah rumput, dan kami lahir di dalam adat. Maaf Pak Sirait, dari kecil kami hampir tidak mengenal negara, hampir tidak akan mengenal hukum negara itu, Pak. Yang berlaku di kampung kami hukum adat, dan itu kearifan lokal sangat luar biasa. Lebih tertib Pak, lebih tertib. Dan kami dengan SP atau SKT lebih aman. Kalau kami berperkara dengan tanah, kami di Bemangkuan selesai sih. Walaupun ada yang katanya dia harus korbankan hewan, karena dia manusia mulia, manusia berharga, maka hewan yang dikorbankan, ditimpakan ke situ hukumannya Pak. Tapi kalau kami bersengketa, kami datang ke sini Pak, kami harus biaya. Saksi kami harus bayar karena ongkos ke sini. Waktunya habis. Saksi tidak cukup cuma 1, harus 2 atau 5. Saya kurang mengerti dengan hukum, tapi itu sedikit yang saya paham. Akan habis uang kami banyak kalau ini disertifikatkan.
Dan lahan-lahan yang sudah sertifikat kebanyakan bermasalah. Tapi di Seko sampai hari ini tidak ada masalah. Tidak ada yang sampai mereka memburu karena masalah. Kearifan lokal yaitu adat sanggup mengatasi masalah ini. Dan dengan masuknya program ini yang berkesannya seperti paksaan, padahal kami sudah tidak mau, itu akan jadi masalah buat kami nanti Pak Camat. Ketika kami sudah umur dewasa nanti atau lebih tua. Sekarang tidak akan timbul karena dalam kontrol 10 tahun. Diawasi, mungkin tidak akan timbul. Sesudah itu kami akan berhadapan dengan masalah yang besar. Saya sudah banyak melihat lahan yang disertifikatkan bermasalah. Sudah banyak saya lihat. Saya tidak perlu sampaikan di sini. Dan mohon maaf, dalam organisasi seperti ini pun banyak mafia, Pak. Ini kalau saya bongkar Bapak yang malu. Silakan. Jadi saya tidak perlu sampaikan itu. Maksudnya kami tidak perlu sertifikat itu. Cukup Pak Camat, kami SP, SKT, dan mari negara hadirlah lindungi kami. Lindungi kami dengan ini. Aku kami dengan tanda adat. Tidak usah, biar kami seperti suku Baduy saja. Pengelola lahan ini. Saya dulu sering ke Baduy, Pak. Ya, saya sedikit paham tentang tanah adat ini. Biarlah Seko tanah adat sampai hari ini. Kami lebih makmur, lebih bahagia. Ini saja sekarang di Seko, mohon maaf Pak Camat, ini sudah terbangun pro dan kontra 3 kubu. Dan ini kalau timbul provokator yang kuat akan pecah. Sekarang apakah pihak Demang Tanah siap bertanggung jawab? Apakah siap bertanggung jawab atau tidak? Kalau ini terjadi, masyarakat yang sebenarnya tidak paham, dia tidak tahu, tapi karena dia tidak paham, dia iya saja. Itulah sebagian orang Seko. Dia tidak mau sebenarnya Pak, cuma dia bilang iya saja, karena dia tidak tahu mau jawab apa. Terus kita datang dengan begitu banyak narasi yang meyakinkan, sehingga dia seperti yakin tapi dalam hatinya dia tidak setuju. Kalau Pak mau lihat buktinya ini, mari ke atas lagi, kumpulkan masyarakat. Saya Seko Bapak lihat, akan banyak yang menolak. Dan seperti tadi Bapak sampaikan bahwa tidak ada paksaan, kami pegang perkataan itu. Mari kita terbuka, tidak ada paksaan. Dan jangan pernah yang maksa tidak mau. Kalau Bapak katakan biarlah orang di atas, saya orang atas Pak. Saya orang Seko asli. Di dalamnya itu ada orang tua saya. Di Eno pun ada orang tua saya lahir di Eno. Karena saya di Luis Padang, di Eno juga, di dalamnya juga. Jadi jangan, maaf Pak, ini jangan datang atur-atur kami, bikin pusing saja. Betul, kami pusing sampai hari ini. Orang tua saya datang dari atas, nah ini bahaya ini. Ada orang tua yang sudah menangis, nanti saya kasih lihat. Kalau apa kata saya kasih lihat bahwa ini orang tua yang menangis karena dia bilang saya tidak setuju lagi, tapi bapaknya bilang sudah tidak bisa dibatalkan. Artinya ada, ini kecurigaan saya, dasar hukum boleh curiga. Memang tidak boleh. Ada unsur di balik itu. Kenapa dibilang tidak boleh? Urus sertifikat saja yang sudah keluar SK dari pertanahan masih boleh dibatalkan. Boleh Pak. Kan berlaku 3 bulan. Maksudnya tidak mau urus 3 bulan, tidak mau bayar ke Bapenda, gugur. Kenapa ini? Yang cuma badan tanah, bukan orang yang mengurus sertifikat, kok bilang tidak boleh? Ini kan ada unsur bangsaan, ada unsur intimidasi di sini. Dan mohon Pak Camat, Bapak sudah ketemu saja dengan saya akan cari intimidasi masyarakat. Saya akan cari Pak. Kalau Pak ancam masyarakat, saya akan cari. Saya memang masyarakat, dulu juga saya mahasiswa Pak, jadi saya masuk di kader ini juga. Dan saya akan cari siapa yang mengganggu tertiban masyarakat, yang mengancam masyarakat, saya akan cari. Dan saya tidak sendiri. Saya punya banyak kaum, punya banyak keluarga yang Bapak tidak ada. Sejarah akan bagi. Karena ini bikin pusing. Dari tadi banyak pertanyaan kami tanya, Bapak tidak jawab. Kami tanya kalau gagal uji coba ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Kok tidak dijawab? Terus sampai jawaban Bapak itu seperti bukan badan negara. Saya ini bukan tukang bangunan. Kewajiban bersama apalagi Bapak itu di pemerintahan. Saya bukan tukang ini.
mengalihkan. Padahal tanggung jawab Bapak juga. Bapak ini adalah petugas pegawai negara. Saya yakin kalau presiden naik di atas itu, dia akan lihat, oh bagus, orang saya mau latih pertanian saja, latih peternakan, tidak usah kita pilih-pilih. Atau sekaligus kembangkan adat istiadat budaya kalian. Berarti ada tempat wisata Keseko, ada mendero di atas dan macam-macam sebagainya. Dan bertani sebenarnya Pak Seko berhasil Pak. Tinggal dipoles sedikit lagi, dia akan tambah berhasil. Jadinya secara pribadi, saya punya kawan-kawan di sini. Saya menolak dengan kehadiran Bapak. Karena dia tidak ada paksaan, tapi kalimat kita sudah dengar, benar-benar dipaksakan. Kalau Anda tidak setuju, tetap akan terjadi. Itu kan paksaan Pak. Saya tadi Pak Polres sudah sampaikan ada 3 hak. Kami pegang yang 2 Pak. Itu ada di sini kriteria itu semuanya ada. Semuanya ada. Kalau voting kami menang karena cuma 2, karena kami cuma punya 2. Jadi tidak usah bersertifikat. Sekian dari saya, selanjutnya nanti kita dengar. Yang pertama berarti maunya Pak Robi besok Pak Babin Mas mau saya lagi di sana. Tidak mau ada di situ. Pak Babin. Sorry Pak, saya potong. Itu tunggu. Sebentar Pak. Ini giliran saya atau sebentar Anda? Pak. Ya, tapi ini permainan kata Bapak ini Tunggu. sebentar Pak. Masa kita terus? Pak Camat sebentar. Ya. Ini kalimat Bapak ini tidak bagus. Belum selesai saya ngomong. Iya betul Pak, Masih ada lanjutan. tapi itu kalau dicerna orang itu baik. Ada Itu lanjutannya baru. negara tidak akan sampai dilarang hadir di sana. Siapa yang larang Pak? Tadi Pak Robin bilang gak usah atur-atur kami. Kan itu tadi. Iya betul. Hadirnya Babinsa, Babin Kamtibmas, kesehatan, sekolah itu adalah bagian dari kehadiran negara. Mengatur dari segi keamanan, mengatur dari segi pertanahan, dari berbagai macam aspek kita itu diatur. Terbentuknya suatu negara itu kenapa? Karena ada tanahnya, karena ada masyarakatnya, penduduknya, karena ada satu lagi pemerintahan yang berdaulat. Jadi ada pemerintahan yang berdaulat di situ yang diakui. Nah, pemerintah hadir di dalam berbagai macam aspek. Pertanahan hanya salah satu aspek. Tadi Pak Robin bilang, saya menanggapi yang dibilang itu, tidak usah atur-atur kami. Pemerintah itu memasukkan program misalnya mengatur dari segi pertanahan. Itulah peraturan pemerintah. Peraturan. Saudara tidak mau diatur? Sama Bapak kami tidak mau. Sama yang lain mau? Sama yang lain. Jadi jangan dikaitkan Pak ini. Kita bahas satu-satu. Ya sebentar Pak, karena tadi bahasa narasinya itu seolah-olah bahasa narasi disampaikan pada Babinsa. Wah ini bagian Pak, ini juga negara hadir. Itu kan tidak tahu apa, itu tanggung jawab. Pemerintah keamanan punya tanggung jawab menjaga keamanan yang terlibat masyarakat. Ya. Yang kami tolak itu Bang Tanah, bukan bapak-bapak yang lain. Jadi tolong Pak dipetakan kalimatnya. Jangan membangun narasi yang berputar-putar kemana, sampai kena yang lain, kena yang lain. Sehingga itu akan terbangun di dalam pikiran orang yang tidak sampai pikirannya ke sana. Jangan bangun narasi Pak, jangan. Cukup. Saya menanggapi dari narasi saudara itu. Ya kami usah sudah bilang, kami tidak mau ditolak, kami menolak, kami tidak mau diatur oleh Bapak, oleh Bang Tanah, tidak mau. Kalau diatur oleh keamanan, oleh Kapolskol, oleh tentara, oleh bupati, kami mau itu kan pemerintah kami di situ. Tapi datang lagi dengan bendera ini tidak usah Pak. Kami tidak mau diatur dengan bendera ini. Itu. Jadi jangan. Kami ini orang yang bisa dibilang tidak terlalu suka berpikir terlalu jauh ribet-ribet. Jadi jawab saja, tidak usah kaitkan kepada Bapak. Apa yang mau dijawab? Apa? Tidak usah. Silakan. Apa yang mau dijawab? Tadi saya sudah sampaikan Pak. Yang mana? Saya bilang, kan Bapak bilang sudah banyak dari tadi bahwa kami tidak memaksa. Oke, kami ikuti perkataan itu.
Kalau masyarakat tidak mau, kami tidak akan paksa. Iya. Kita akan lihat. Kalau banyak yang tidak mau, yang dibangun orang-orang yang mengintimidasi masyarakat silakan. Apakah kami melakukan intimidasi kepada masyarakat? Katanya kalau Siapa yang terintimidasi? dengar dulu Pak, kalau patok dicabut kamu akan dipenjara. Itu saya dengar teriak. Siapa yang mengatakan itu? Itu saya akan cari tahu siapa yang mengatakan itu. Saya akan cari tahu Pak, siapa yang katakan itu. Terus kalau kamu tidak mau, kamu melawan pemerintah. Itu intimidasi. Saya akan cari juga yang mengatakan demikian. Saya akan cari Pak. Dan tolong masalah ini jangan dikaitkan kepada pemerintah. Kalau sudah dicari nanti mau bagaimana? Maksudnya kenapa Pak? Nanti kan Bapak akan mencari orang yang mengatakan itu. Terus kalau dicari mau bagaimana itu orang? Urusan kami itu Pak. Itu cara kami. Karena Bapak juga punya cara, itu cara kami. Tidak perlu Bapak tahu. Itu cara kami. Karena kami masyarakat setempat, kami punya hak. Kita jangan mengancam-ancam. Saya tidak ancam Bapak. Bagaimana Kami kamu bisa akan mengancam? cari terus itu bagaimana maksudnya? Oh, kalau saya cari kenapa? Kan itu kampung saya. Justru Bapak tidak punya hak pergi mencari kan? Bapak. Tidak. Maksudnya ini Pak. Ngerti Bapak tidak nggak saya apa itu mengancam. dengar ya? Saya tidak mengancam. Saya akan cari tahu. Saya akan cari kenapa kamu mengatakan demikian. Itu salah. Di mana mengancamnya? Yang mengancam justru kalau kamu cabut di penjara. Saya mau cari siapa yang katakan demikian. Siapa yang perintahkan kamu mengatakan demikian? Oke, silakan diselesaikan dengan asas kekeluargaan di sana tadi kan. Saudara mengatakan kita itu di Seko itu hidup dengan tatanan-tatanan adat yang sudah berlaku selama ini. Silakan dilakukan dengan model itu, tapi jangan dicari untuk diancam untuk apa. Kita tidak ada pengancaman selama ini kita lakukan di Seko, nggak ada. Kita kolaborasi melakukan komunikasi yang persuasif, tidak ada pengancaman di situ. Tidak pernah kita mengancam orang. Nah, Kak Robin tadi bilang kita masyarakat hukum yang sudah aman selama ini, dibuktikan itu dengan ini. Jangan ada ancaman-ancaman nanti di masyarakat di sana, kami akan cari, kami akan ini. Terus kemudian saya jawab mengenai kalau tidak masuk ke dalam program ini. Saya tadi bukan ujuk-ujuk mengatakan saudara tidak mau, tidak, bukan ujuk-ujuk itu, ada pengantarnya. Tapi saudara hanya mengambil poinnya itu saja. Seakan-akan dipaksa. Terus kalau tidak mau begini, tapi tidak dipahami apa yang saya sampaikan sebelumnya. Saya berikan tadi analogi. Yang masuk ke dalam ini adalah program pertanahan yang di luar dan yang di dalam. Begitu. Itu ya. Kalau tidak mau ngambil sertifikat itu yang saya sampaikan, silakan. Sama halnya dengan program paling mudah yang kita pahami. Banyak program dari pemerintah. Salah satu yang paling mudah kita pahami BPJS tadi. BPJS itu dibentuk oleh pemerintah di bawah Komite Kementerian Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Dikasih kartu. Apakah harus persetujuan? Kami tidak mau kartu ini sekian orang. Untuk itu jangan kasih kartu ke semuanya. Itu yang saya sampaikan. Itu bukan mengatakan ini dipaksakan harus masuk seperti ini, harus diberikan orang itu, kalau nggak mau ini. Enggak, pilihan diberikan kepada saudara. Ini masuk program dari pemerintah. Tugasnya negara apa tadi? Mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Republik ini. Itu tugasnya. Seko itu masih Republik Indonesia atau Konoha atau Wakanda? Bapak tidak usah bertanya. Ya, Bapak tidak bertanya pun itu kami sudah tahu. Bapak tidak usah tanya begitu. Kami sudah tahu. Kami baru lahir pun kami sudah tahu kami warga negara. Tapi justru karena itulah Pak masuk berbagai program di suatu wilayah. Ada pendidikan, dibangun sekolah. Ada kesehatan, dibangun puskesmas. Dikasih kartu kesehatan. Dikasih nggak tahu di sini dapat nggak kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak. Banyak program-program ini pertanahan. Outputnya sertifikat, bukti kepemilikan tanah itu. Itu program dimasukkan. BPJS tidak mau, tidak terima. Sertifikat tidak mau, jangan terima sertifikatnya. Tapi program
program ini program dari pemerintah untuk mendaftarkan tanah di seluruh Republik untuk memetakan, mendaftarkan. Ini loh, ada Seko di sini, ada Luwu Utara, ada Kecamatan Seko, ada di sana pernah ex HGU. Yang HGU itu diberikan sebenarnya inginnya pemerintah supaya izinnya itu dipakai untuk mengembangkan masyarakat di sana, untuk berusaha di sana mengembangkan perekonomian. Contohnya tidak, negara apakah membiarkan hadir negara di sana, ditarik itu sertifikat tidak sesuai dengan izin yang diberikan padamu, hei PT Seko Pajak, ditarik itu. Kemudian kita berperang di situ, kami terhadap ex Seko Pajak ini. Terus kita lakukan sekarang penataan di sana. Itu yang dilakukan, bukan mengambil tanah saudara. Oke, Pak, saya sudah paham, sampai sudah paham, dan terima kasih Bapak sudah menjawab selama ini kecurigaan saya bahwa Sungai Seko Pajak sudah punya sertifikat. Tadi Bapak sampaikan bahwa sudah ditarik. Ya. Nah, ini yang saya bilang sama orang tua saya di atas. Kalau kita tidak ada sertifikat, kita kuat dalam adat, kita menggunakan SP, kita kuat. Siapapun yang datang gugat kita dengan sertifikat tidak berlaku di sini. Karena ini wilayah adat, yang berlaku di sini SP, berlaku di sini SKT. Tadi Bapak sudah akui, dan ini kecurigaannya selama tidak terbukti. Seko Pajak sudah punya sertifikat. Kalau kita menerima ini, kalau masyarakat menerima ini, Maksud Bapak Seko Pajak punya sertifikat sekarang? tadi apakah Bapak ini katakan itu atau tidak? Tadi Bapak bilang kami tarik sertifikat. Tahun 96 ini diberikan HGU kepada PT Seko Pajak. Tahun 96. Tapi kita lupa kursi. Tahun 96 ya diberikan sertifikat HGU kepada Seko Pajak dengan izin di situ perkebunan. Tujuannya negara, maksudnya negara apabila suatu entitas perusahaan masuk ke dalam suatu wilayah itu bisa meningkatkan perekonomian di situ. Misalnya kalau sudah beroperasi mereka membangun jalan, itu salah satu. Kemudian mempekerjakan masyarakat di situ, terus meningkatkan perekonomian, nanti tumbuh berjualan apa segala macam. Itu harapannya. Tapi apa yang terjadi? Sampai tahun 2000-an mereka berusaha. Diketahui tahun 2010 terbit peraturan pemerintah untuk penertiban tanah-tanah seperti ini. Dilakukan. Pemerintah menertibkan itu, diperingati, hei PT Seko Pajak, kamu lakukan itu sesuai dengan izin yang diberikan. Lakukan izinnya itu. Tidak diingatkan. Diperingati kedua, tidak juga dilaksanakan. Diperingati ketiga, tidak juga. Itu peraturan mengatakan, diperingati terus ditarik, dimatikan, ditetapkan tanah terlantar. Tapi apakah hukum kita berlaku hanya ditarik terus selesai? Tidak. Tadi Pak Prof sudah jelaskan ini. Terus bagaimana ini status tanah ini? Apakah bisa langsung diberikan ke masyarakat? Tidak juga. Karena hukum pertanahan kita tidak mengatakan demikian. Nah, bagaimana negara ini harus diakui hak masyarakat di situ? Bagaimana caranya? Karena selama ini setelah ditetapkan terlantar itu status quo, tidak ada pemilikan secara de facto memang masyarakat. Di Ukraina tidak ada. Kita ngomong itu dulu. Biar saya jelaskan ini. Kemudian setelah itu tidak ada sampai bertahun-tahun. Tahun 2021 pemerintah membentuk namanya Badan Bank Tanah, punya pemerintahan juga. Di bawah pengawasan naungan Kementerian Antara PPP dan Keuangan bertanggung kepada Presiden untuk melakukan penataan terhadap daerah-daerah seperti ini. Saya katakan bukan hanya satu ini hanya salah satu dari sekitar yang kami katakan. Itu yang dilakukan pemerintah, hadir di sini untuk menyelesaikan itu tadi. Berperan kami dengan PT Seko Pajak untuk menata ini. Terus sekarang tahun 2023 kami datang sosialisasi bulan 1. Siapa yang hadir di sana? Tahun 2023 bulan 1. Apa yang terjadi di belakang? Kami diamkan di sini karena kami tidak mau konflik. Kami juga bekerja. Bekerja itu kami mau aman juga. Biarkan masyarakat nanti paham. Kita lakukan itu. Pemerintah itu apakah langsung mundur? Tidak. Ini masyarakat hanya sekedar belum paham. Ini kita berikan pemahaman. Datang Pak Sekca, datang Pak siapa itu? Ini menginformasi kepada kami. Teman-teman mahasiswa mau diskusi. Ayo. Apakah kami hanya ini diskusi? Tidak. Dari kemarin-kemarin. Di sana juga kami buka ruang diskusi untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ini adalah yang baiknya pemerintah. Ini Pak. Nah, tadi saudara
katakan kami tidak mau diatur-atur. Iya, bersama Bapak. Saya konsisten dalam itu. Tapi jangan kaitkan ke yang lain. Tolong Pak ya, jangan kaitkan ke yang lain. Jadi saya mau tanya Bapak, tolong langsung jawab. Dan jangan dipelintir kemana-mana lagi. Tadi ada 3. Kami masuk 2 Pak ya, Pak. Kami wilayah adat Tanah Lumpur. Apakah karena ini ada aturan dari pemerintah, dari negara harus disertifikatkan atau tidak? Apakah SKT yang kami miliki tidak jatuh? Bapak jawab dari langsung saja. Ini bisa saya jawab nih. Kalau itu akan jadi bintin terus ini, tidak jalan. Ya. Jadi supaya ini saya tekan terus berapi-api itu, tapi bagus. Kalau tidak berapi-api, maka kita tidak saling mengetahui, ya kan? Jadi dan kita semua yang ada di ruangan ini yang saya banggakan. Pada kesempatan ini melalui pemaparan tentang Bantana tadi, di situ kan ada yang dikatakan bahwa di dalam jangka 10 tahun sama saja dalam perawatan kepada masyarakat, yang dimana ketika jangka di dalam 10 tahun itu berarti dikatakan sudah mandiri. Nah, di sini ada kekhawatiran saya Pak. Kenapa dikatakan ada kekhawatiran? Karena jangan sampai di kemudian dalam jangka 10 tahun Bantana ini menyusun strategi. Mohon maaf Pak, ya tunggu dulu. Itulah kekhawatiran saya dalam 10 tahun Bantana ini bisa menyempatkan waktu untuk menyusun strategi agar kemudian bagaimana supaya Bantana menguasai wilayah Seko. Kan sudah itu. Kenapa ada kekhawatiran saya seperti itu? Karena ada yang saya baca Pak, sesuai dengan apa yang dipaparkan dan kemudian yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ada di 2 desa, mereka menerima Bantana masuk di wilayah 2 desa dan kemudian pemaparan itu sangat meyakinkan masyarakat yang ada di sana. Tetapi pada saat berjalannya itu ada yang mengatakan bahwa Bantana resmi masuk di wilayah Sigi, di Kabupaten Sigi, di kedua desa, namun dia hanya mempermudah memberikan perizinan kepada para investor. Nah itu Pak. Jadi itulah yang saya katakan tadi bahwa kekhawatiran saya untuk 10 tahun jangan sampai Bantana ini menyusun strategi. Mungkin itu saja dulu Pak. Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman atau saya kembalikan kepada moderator. Jawab dulu atau ini? Jawab dulu aja. Dua aja ya. 2 dulu ya. Satu lagi silakan. Ini cepat. Yogi tak boleh. Silakan Pak. Perkenalkan dari mana? Bapak sekalian, pada Bapak sekalian yang terhormat, nama saya Robi. Ya, saya sedikit misterius selama ini banyak dicari-cari orang di atas. Padahal saya juga orang Seko. Oke, yang pertama yang disampaikan oleh dari pihak Bantana tadi, dia bilang tanah itu tidak bertambah, manusia bertambah. Terus kalau kami bertambah, kalau sudah seperti yang dikatakan oleh kawan saya di depan tadi, kami mau kemana? Yang kedua, tadi Bapak Prof sampaikan bahwa Seko Fajar menang kasasi negara kan. Terus negara mencoba menghadirkan Bantana. Pertanyaannya bagaimana proses Bantana mau memenangkan ini? Sedangkan sudah kalah. Oke, bagus. Sudah kalah Pak. Mau masuk dengan segala cara pemerintah untuk memenangkan. Kenapa harus masuk mengklaim 5.000? Jadi diklaim masuk dulu, harus diklaim dulu 5.000 punya Bantana. Itu kan yang beredar Pak. Yang beredar. Jadi seolah-olah 2 daerah ini menjadi tempat uji coba. Kalau gagal, siapa yang bertanggung jawab Pak? Kalau gagal, yang korban kami masyarakat. Maaf pada orang tua kami, saya pikir tidak usah terlalu pusing. Apapun yang dilakukan itu akan berakhir di situ. Tapi dampaknya kami akan mudah. Kami akan berusaha dengan masalah besar ke depan. Selalu saya sampaikan di Seko, cuma satu yang butuh Pak. Pemerintah hadirlah, perda dijalankan. Terus ajar kami bertani, ajar kami
bagaimana cara beternak yang baik, Seko bisa menjadi penghasil sumber daging. Kalau kami diajar, Pak, jalan perbaiki, kami akan lancar bawa barang kami di atas hasil bumi. Nah ini yang saya rasa sedikit aneh, Pak, karena sudah kalah, terus mau masuk lagi dengan cara yang lain. Ini seperti ada pembagi-bagian dan itu memang sudah beredar, sudah dibagi-bagi, sudah dibagi tiga ini. Bagi apa, Pak? Tiga. Bagi apa, Pak? Bank Tanah, pemerintah, komando, Seko Pajak. Jadi sudah terbagi apa? Nah, khawatirnya kami itu masyarakat Seko ini sudah 4. Jadi otomatis mohon maaf, sudah 4 lawan kami sekarang. Satu saja kami sebenarnya kota kecil. Bagaimana kami mau lawan lagi 4 ini? Kalau kemudian hari gagal percobaan ini, jadi bertambah lawan kami. Maaf saya bilang lawan kami karena memang kami tidak setuju dengan Seko Pajak. Tadi seperti kata Bapak tadi, jangan harus dari kita. Jadi jujur saya katakan demikian. Sebelum lanjut sampai di situ dulu, Pak. Boleh diterangkan kepada kami. Terima kasih. Jawab. Siapa dulu? Salah. Ini bisa duduk ya. Kalau ini tambah nggak semangat lagi nanti ya, karena saya lihat ini pertanyaannya berat-berat semua, ya kan? Robi bagus, Seko Pajak menang. Kan kalau menang kok udah diloyo lagi, betul ya Robi ya? Iya, Pak. Nah dia masuk. Ini yang pertama Seko Pajak menang, dia nagih 2020, habis lagi kemudian. Bukan berarti habis secara hukum, hak pendataannya hilang. Itu dibedakan hukum antara hukum perdata dengan hukum administrasi negara. Secara administrasi dia habis, sertifikatnya mati. Dia punya kewenangan, karena dia proses untuk memperpanjang, bukan membuat yang baru, ya kan? Karena Pemda, Gubernur, Bupati, Pemda, surati kementerian, maka sampai habis, walaupun dia udah menang di pengadilan, walaupun habis tidak diberikan sertifikat baru. Sampai dia menang, sampai dia habis ini tidak diberikan sertifikat. Tapi sudah terdata dia berhak masih. Kalau seandainya ada dapat di situ entah emas, entah nikel, harus selesaikan dengan dia dulu, baru bisa ambil nikel itu. Kira-kira demikian. Hukum kan? Ini hukum. Makanya mungkin karena dia lemah tidak keluar, tidak dapat sertifikat, karena walaupun dia itu sertifikat tidak dikasih oleh negara. Yang buat saya BPN suratnya, sudah minta sampai yang menit ini mereka dia minta atau tidak minta beri pengadilan sertifikat. Kemudian mereka datang ke kementerian, datang diskusi, akhirnya dia lepas 4.000 dengan 5.000. Udah lepas itu. Dia masih yakin bisa masuk. Sampai hari ini masih yakin bisa masuk. Ini. Tapi kita yakinkan dia ada bisa masuk. Mudah-mudahan bisa dilepas semuanya. Karena hak perdata masih dia kuasai. Ya. Mudah-mudahan dengan uji coba yang 5.000 ini, masyarakat Seko, Kecamatan Seko dukung Bengkana untuk dapat dari yang lain. Tapi nanti belakangan. Ini mudah-mudahan. Kalau enggak masalah. Karena secara hak kependataan tidak boleh diberikan hak kepada siapapun, karena hak pendataan masih atas nama Seko Pajak itu. Tapi yang 5.000 ini, kalau ada mereka buat perjanjian, dia mau lepas, termasuk dia lepas ke Pemda, ya kan? Ke Pemda itu bisa juga diledis, bukan hanya bank tanah bisa ledis. Tinggal dicari aja oleh Pak Camat mana yang dikuasai oleh masyarakat banyak. Ngomong dengan Pak Bupati, proses Bu Bupati. Nah, seperti bank tanah lain juga, boleh juga. Baru keluar sertifikat. Yang buat sertifikat bukan bank tanah, yang buat sertifikat itu BPN yang berhak membuat sertifikat atas tanah di Republik ini
BPN. Yang 5.000 ini tidak akan ada gugatan lagi. 5.000 berapa tadi itu? 4.000. Itu kemudian dalam itu ada yang minta itu apa? Yang minta sampai itu 1 tempat itu berapa? 1,5. 1,5 TNI. Ada minta karena itu TNI sedikit itu enggak. Itu tergantung dengan masyarakat pendekatan. Hanya bank tanah yang akan masuk ke lapangan, yang lain belum masuk macam mana? Tidak berani masuk ke yang lain, bank tanah berani masuk. Kenapa? Niatnya baik. Kalau niat tidak baik, nggak berani masuk juga. Udah dari dulu kami dihantam di lapangan ini. Maka kami sampai ke Parahalian kami pergi. Ada yang orang Parahalian di sini? Mana ada di Parahalian? Adinda, ada? Di mana rumahnya? Parahalian Barat atau Parahalian Timur? Barat. Kami udah sampai sana, udah ke kampung beliau itu saya pergi. Sehingga orang Jakarta lihat kok berani datangnya, niat baik. Kalau niat nggak baik, nggak berani datang. Udah diparang di lapangan. Kan betul nih. Malam-malam kami datang, ketemu semua. Kenapa niat aja? Makanya Robi, mudah-mudahan dengan ini bisa jalan, insya Allah aman. Apakah setelah 10 tahun diambil? Itu bagus tadi videonya, bagus sekali Robi itu mengingatkan. Ini nampil-nampil 10 tahun diusir kami. Betul ya? Robi kan? Sudah dikuasai, udah jadi di reforma. Pak Iwan betul, Pak Iwan kalau salah ingatkan saya. Udah di reforma, datang diusir, tidak mungkin diusir. Anda punya sertifikat, bukan SK lagi, bukan SKT lagi. Kalau SKT mudah diusir orang. Kalau sertifikat itu baru dianggap tidak sah. Yang bisa membatalkan sertifikat hanya 2 pihak. Pertama, para pihak sendiri menyerahkan sukarela ke BPN ini. Yang bisa membatalkan sertifikat. Saya tak mau lagi tanah, udah mau mati saya, serahkan saja kepada negara balik. Yang kedua, pengadilan yang bisa membatalkan sertifikat. Bukan Seku, bukan bank tanah, bukan Adli Abdullah, bukan Pak Camat. Kalau dah diambil nanti setelah 10 tahun, tapi yang udah di reforma, ya kan? Walaupun sertifikat itu fungsinya hanya sementara, nama sertifikat hak pakai untuk 10 tahun. Setelah 10 tahun ditingkatkan jadi hak milik. Kenapa dibuat demikian? Menghadapi maklar. Karena biasanya tanah-tanah yang diredis di Indonesia sebelum diredis sudah ada pihak lain, itu para maklar-maklar nunggu. Apalagi kita orang kampung, orang tidak ada duit mau pesta anak, langsung sertifikat itu digadaikan. Ini tidak boleh digadaikan sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun baru menjadi hak milik. Jadi betul-betul Anda itu dibina oleh bank tanah nanti ya. Tapi bagi daerah-daerah yang telah betul-betul ada SK, ESB dan SKT, itu kuncinya. Gitu ya. Jadi itu terjawab ya Robi ya. Kalau tidak terjawab kita diskusi 4 mata nanti lagi. Ada yang bisa dibuka publik, ada yang tidak bisa dibuka publik ya. Ini bagus ini. Yang kedua Aldi Ngastor. Aldi ya. Ya kau itu sudah mandiri. Jangan sampai diambil lagi. Udah dijawab. Yang tadi ya. Yang bisa ambil itu hanya siapa? Pemilik sendiri tidak mau serahkan ke BPN sertifikat yang tak mau lagi, saya ini udah muak dengan sertifikat ini. Yang kedua, pengadilan. Itu yang bisa membatalkan sertifikat. Tidak boleh orang BPN hari ini buat sertifikat, besok batal, tidak boleh. Apalagi, tapi boleh diperbaiki dalam undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan. 5 tahun salah sertifikat, bisa salah, cacat prosedur bisa diperbaiki. Lebih daripada 5 tahun yang bisa membatalkan hanya pengadilan. Itu kuatnya sebenarnya ini. Jadi aman, Anda jangan takut. Jadi yang 5.000 itu nanti akan tingkat itu. Yang saya baca bagaimana? Dengan Pak Camat ada yang lain buat surat kemana-mana supaya karena nggak mungkin langsung sekarang. Buat surat masyarakat desa supaya itu kalau dilihat ini contohnya udah baik, bisa tolong ini supaya kami direforma lagi model melalui bank tanah. Kita siap masuk. Maka waktu di lapangan ada yang tanya bagaimana kami yang sekarang tidak mau biarkan saja. Nanti suatu saat mau. Jadi yang taubat duluan kita selesaikan, yang taubat belakangan kita selesaikan di belakangan. Itu silakan, tidak ada masalah. Kalau segi mempermudah untuk investor, itu makanya saya bilang treatment beda-beda.
Tergantung kondisi masyarakat. Bisa saja di sini itu diterapkan, saya belum pernah ke sini karena menurut peraturan TV tadi itu biar dijawab oleh Pak Yuan. Jawablah orang yang ahlinya, ya kan? Itu bagaimana? Watak sih makan kalau istilah dalam usul fikih. Jadi ahli apa? Letakkan sesuatu pada tempatnya, tentukan, hadirkan, itu kaidah usul. Terima kasih. Baik, saya menambahkan. Yang pertama dari saudara Andi Nastor ya. Saudara Andi Nastor dari fakultas apa di kampus mana? Saya pendidikan, Mas. Fakultas Pendidikan di Universitas Contoh. Mengenai hak pakai 10 tahun tadi sudah dijelaskan Pak Bro. Jangan-jangan Pak Tanya nanti akan mengatur strategi selama 10 tahun. Tadi sudah jelaskan ya. Itu yang bisa membatalkan sertifikat itu atau menarik sertifikat itu hanya orangnya yang mengasih sukarela atau melalui pengadilan. Jadi hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah itu, kita kan negara ya. Contohnya KTP, siapa yang punya KTP di sini? KTP saudara itu gak bisa orang semena-mena ngambil itu. Sertifikat itu juga diberikan oleh negara, itu ada lambang Garuda di sini. Sertifikat itu. Kementerian juga memberikan sertifikat itu nggak asal-asal, nggak asal-asal diberikan. Jadi ada aspek hukum di sana. Itu ada peraturannya. PP 18, Permen 18, PP 10, terus Permen 16, banyak peraturan. Jadi nggak bisa serta-merta kita ambil haknya orang lain. Itu hak asasi di bidang pertanahan. Kemudian di Sigi, ini dengar sudah dijual kemana tadi? Ke pihak lain, ke investor. Beritanya dari mana? Siapa yang menyampaikan? Saya tegaskan di sini yang Sigi itu semua untuk reforma agraria, untuk masyarakat di sana dikembalikan. Tidak ada di situ untuk investor. Jelas itu. Dan itu sudah ada suratnya. Itu semua untuk orang-orang yang mengelola di situ. Totalnya itu sekitar 370 hektar. Ada dikasih untuk Pemda, ada dikasih untuk bukan dikasih ya, ditata oleh Badan Bank Tanah. Terus kita lihat, ini masyarakat semua di sini. Ini bagaimana? Kita reforma. Tidak ada sampai sekarang, nggak ada investor sini. Kalau ada investornya siapa? Disebutkan. Itu yang mengenai Sigi ya. Saya tegaskan di sini dan saya berani bilang itu. Itu untuk reforma semua, untuk redistribusi tanah, dikembalikan ke masyarakat yang punya itu. Sigi bro, sudah jelas itu. 160 hektar. Itu yang ditata oleh Badan Bank Tanah, itu program reforma agraria. Tadi kan saya sudah jelaskan di sini, fungsinya itu ada beberapa, ada 6 itu redistribusi. Tidak semua tanah itu, lokasi itu diberikan ke 6 fungsi itu, tergantung lokasinya. Nah yang Sigi itu untuk reforma itu, begitu. Kalau ada pemberitaan, misalnya berita-berita link itu, tolong dikirim ke kami biar kami bikin hak jawab. Kita tahu ya, ada media di sini, kita punya juga hak jawab terhadap itu. Kalau sudah sempat ada pemberitaan seperti itu, mohon disampaikan ke kami biar kami berikan hak jawab ke media tersebut supaya diklarifikasi itu. Tentu hak jawab itu dengan data-data kami akan berikan itu kalau ada. Nah tapi kalau hanya dengan kabar-kabar burung, ya itu burung itu tidak bisa kita halangi untuk terbang. Kalau ada ya, silakan nanti. Kemudian Pak Robin, dari mana ini? Fakultas mana? Saya juga belum terlalu paham ini Pak Loko. Teman-teman saya dari Sumatera Utara ya, jadi jauh dari Sumatera sana. Saya nggak terlalu tahu ini Sulawesi, tapi saya pengen tahu gitu. Jadi sudah berapa kali kesini, ada berapa kampus, ada ini cuma dengar-dengar saja. Yang bagus Universitas Cokro, yang banyak diminati oleh masyarakatnya. Bang Robin dari mana? Saya dari Seko Pak. Enggak, dari kampus mana? Sudah tidak kuliah. Oh sudah tidak kuliah. Oke, berarti masyarakat nih. Saya masyarakat. Waktu kami di Seko beberapa kali datang, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat. Ini kan, mohon maaf, teman-teman mahasiswa kami hadir di sini karena kami paham. Teman-teman di sini kan menuntut ilmu ya, belajar di Palopo, minta pertemuan kami fasilitasi. Tapi di Seko, selama kami pergi ke Seko, kami selalu dirujak kecamatan. Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi, silahkan datang ke kantor camat. Kami dengan
kita diskusi. Kita buka ruang selebar-lebarnya. Selama kami di sana 24 jam banyak orang yang datang pergi. Jadi mohon kita semua apa yang kita dengarkan AKP tanyakan kepada kami. Jangan dibuat anulir di luar sana. Jadi tanyakan kepada kami. Kami buka itu ruang di sana. Oke, tapi itu tetap saya jawab Pak Robi. Yang pertama, tanah tidak bertambah, manusia bertambah. Bagaimana dengan masyarakat Seko? Kita kembali ke posisi tadi. Latar belakangnya apa? Karena ada ketimpangan itu. Apakah sudah adil penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan tanah di Seko? Bisakah Pak Robin menyampaikan itu adil? Coba ditegaskan. Sudah adil atau tidak? Saya pikir tidak ada ketimpangan di Seko masalah tanah, Pak. Iya, menurut pikiran Bang Robin. Iya, betul Pak. Justru kehadiran ini yang menjadi ketimpangan menurut saya. Karena Apa dasarnya? Contoh begini Pak. Itu diambil alih dulu, terus disertifikatkan. Menurut yang saya dengar ya sampai tadi. 10 tahun juga saya dulu. Siapa yang menguasai? Bang Tanah. Bukan. Saudara yang menguasai itu. Tapi Bukan kan- Bang Tanah yang tapi menguasai. kan dalam pengawasan Bang Tanah, setelah 10 tahun berikutnya baru dilepas menjadi hak. Tadi kan yang disampaikan begitu Bang, kalau saja salah pendengar. Justru karena itu saya sampaikan, Anda salah Ya, dengar. dan itu yang menyebar juga di Seko. Justru itu yang Coba kawan-kawan di sini pernah dengar informasi apa tidak? Iya, itu Ya. yang saya sampaikan. Jadi begini Pak, terus ada beberapa seperti ancaman, siapa yang cabut itu patok mau dipenjara. Terus kalau patoknya lewati sama saya, masa tidak cabut Pak? Pak, Masa saya ini kan sudah sawah saya, masa tidak cabut? Tadi dibilang ini negara datang untuk memakmurkan rakyat ini. Tidak datang dengan senyap-senyap karena tujuannya betul. Kenapa seperti ada paksaan? Oke, bisa saya jawab? Boleh Pak. Itu yang kita diskusikan. Yang pertama, kenapa itu ada patok? Ya. Supaya tahu di mana batas koordinat, yang mana di batas luar HGU dan mana yang di dalam HGU, ex HGU. Mana yang di luar, mana yang di dalam. Di sini ada program saudara. Ada program. Program yang terhadap yang di luar ex HGU ada. Kami masukkan juga itu sekarang. Redistribusi. Tanya orang tua kita, ada nggak yang sudah mendaftar? Yang di luar langsung diberikan sertifikat tahun ini juga. Kemudian yang di dalam ini tidak bisa langsung. Kami juga di dalam bekerja, tidak bisa asal-asalan. Kami juga dalam menerbitkan sertifikat. Tadi kan saya sampaikan sertifikat itu adalah produk negara. Kalau itu salah administrasi, salah kami dalam menerbitkan sertifikat itu, pegawainya yang kena penjara. Salah maladministrasi. Itu yang kita lakukan. Kita clearkan ini yang di dalam ini. Ada caranya, ada peraturan perundang-undangannya. Itu yang kita lakukan. Peraturan perundang-undangan. Pemerintah di dalam menjalankan tugasnya SOP, Standar Operational Procedure, itu adalah peraturan perundang-undangan. Itu harus clear. Kalau dia perusahaan, SOP yang digunakan misalnya membuat T-kotak sesuai dengan ISO, diterbitkan peraturannya oleh perusahaannya. Pemerintah diterbitkan peraturannya untuk pemberian sertifikat itu. Ada mekanisme. Nah, mekanisme ini harus kami jalankan. Terus apa yang dilakukan? Dudukkan koordinat yang mana dulu di dalam, mana dulu batas yang itu, terus ketahui yang mana di luar, mana di dalam. Yang di dalam ini bagaimana begini treatmentnya, yang di luar ini bagaimana treatmentnya. Itu yang dilakukan. Dan kami masukkan itu sekarang ke sana. Itu kenapa harus ada patok di sini? Jelas koordinat. Saudara tahu koordinat? Setiap jengkal tanah yang ada di bumi ini, titik koordinatnya beda-beda. Sama dengan sidik jari. Ada di sini yang sama sidik jarinya? Tidak ada. Begitu juga koordinat. Di BPN ada koordinatnya itu. Tapi di lapangan tidak ada tanda batasnya. Terus bagaimana menentukan itu? Lakukan patok di sana. Ini yang tidak ada. Apakah mematok tanah saudara? Tidak. Tidak untuk mengambil tanah saudara itu.
Itu supaya tahu yang mana batas luarnya itu. Terus yang mana di dalam, yang mana di luar. Yang di luar kami aman memberikan program ini. Yang di dalam aman juga memberikan program ini. Apakah tanah diambil? Tidak. Untuk apa kami juga tanah itu? Mau saya bawa ke Sumatera Utara? Ongkos pesawat aja 30.000 per kilo. Mau berapa truk saya bawa? Terus mau menguasai tanah itu? Mohon maaf. Bukan itu tujuannya. Untuk apa juga kami? Kami itu petugas negara, pemerintah. Kita memberikan hadir ke dalam tugas negara untuk mendaftarkan tanah seluruh yang ada di Republik ini. Tugas negara untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Siapa di sini punya BPJS? Rata-rata saya kira punya. Itu karena ada tugas negara, ada kewajiban negara menjamin kesehatan untuk masyarakat. Dibentuk BPJS itu kan nama itunya kan, nama lembaganya. Untuk menjamin kesehatan diberikan kartu BPJS. Saudara mau kartu itu? Ada yang tidak mau? Silahkan, hak saudara itu. Kalau tidak mau kartu itu. Ini juga nanti program. Kalau tidak mau dengan sertifikat itu, hak saudara juga tidak mau menerima itu. Silahkan, jangan terima. Jangan terima itu. Kalau saudara menganggap ini tidak bagus, jangan terima. Kalau diberikan kartu BPJS, konsekuensinya apa kalau tidak menerima? Kalau mau berobat, ya bayar sendiri. Begitu kan? Nah, ini ada program. Kalau saudara tidak menerima ini program, silahkan, kami tidak memaksa itu. Tapi tolong jangan ganggu masyarakat yang lain yang mau dengan program ini, yang mengambil haknya. Begitu. Kemudian, kalau dia tidak menerima program itu, apa konsekuensinya? Silahkan. Kalau nanti butuh, sudah sadar mau butuh, urus sendiri ke Mas Amba, urus sendiri ke kantor pertanahan. Seperti kantor pertanahan ini, Palopo ada di Mas Amba, urus sendiri ke sana. Datangkan petugas ukur ke sana mengukur. Begitu. Sama, BPJS juga seperti itu. Nggak mau kartu BPJS, urus sendiri nanti kalau nggak mau dikasih. Itu yang kami lakukan, bukan mengambil tanah saudara. Begitu. Jelas? Nah, silahkan kita diskusi lagi. Begini Pak, kalau memang tujuannya begitu, kan ini saya cermati seperti benar-benar ini mengarah ke yang betul, tapi saya belum yakin. Begini Pak, iya, kalau tadi Bapak bilang untuk apa kami tanah ini? Terus kalau tidak mau, kami tidak akan paksakan. Bagus sekali Robi. Tunggu Pak, jangan diproses dulu di atas, kami naik dulu, kami saring dulu masyarakat. Kalau banyak yang menolak, silakan tinggalkan Seko. Begitu saja. Kan Bapak sudah bilang, kalau mereka tidak mau, tidak akan kami paksakan. Pak, itu hak kalian. Tanpa persetujuan Pak Robin atau tidak, program ini tetap jalan. Kenapa? Ini negara. Kenapa memaksakan? Kenapa? Alasannya apa? Apa motivasinya yang sebenarnya? Memaksa saudara. Tidak, jelaskan dulu Pak, jelaskan dulu. Kenapa harus dipaksakan? Kenapa harus? Kan kesannya harus dipaksakan ini. Karena kalau bukan, kalau Pak Robin tidak setuju, kalau tidak setuju, ini adalah program negara. Apakah cara negara begini? Kami sudah nikmat di Seko Pak. Kami sudah nyaman. Kami olah lahan kami tidak takut apa-apa. Terus kenapa datang? Seolah-olah ini dipaksakan. Ini negara Pak. Kan permohonan kami masyarakat sebenarnya cuma satu. Kalau Bapak yang menghadir sebagai negara, tidak usah datang klaim apapun, bangun jalan kami, latih kami bertani, latih kami dalam hal peternakan. Seko pasti akan menjadi penghasil daging di Sulawesi. Kalau kami dilatih, tidak usah datang klaim-klaim, kami pusing Pak. Pusing karena kami mau garap, kok di sana patoknya itu, jangan masuk. Kami mau ambil kayu bakar di sana, jangan masuk. Ada patok. Oke, boleh saya jawab? Boleh Pak. Giliran saya ya, kita ini berdiskusi dengan dewasa ya. Kita diskusi. Jadi ini teman-teman mahasiswa juga dilihat cara diskusinya. Ini cara diskusi kita yang dewasa. Oke, giliran saya ya. Saudara bilang, kalau mau mensejahterakan masyarakat Seko, bangun saja jalan. Begitu. Oke. Kalau mau mensejahterakan masyarakat Seko, ajar saja bertani. Begitu. Apakah saya tukang bangun jalan? Apakah saya orang pertanian? Program
negara pemerintah itu banyak. Apakah orang BPJS itu kalau seandainya saudara tidak dapat BPJS, kasih saja kartu BPJS. Apakah seorang BPJS? Negara hadir di sini, kami dari bidang pertanahan. Pekerjaan kami di bidang pertanahan. Bukan tukang bangun jalan. Tapi dengan ini, lihat programnya. Lihat yang belakang dulu. Yang pertama. Terus pemanfaatan tanah. Terus kalau ke pertama. Terus selanjutnya ini. Terus, nah, pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Kami tidak menjanjikan akan segera membangun jalan di situ, Pak Robi. Tidak menjanjikan itu. Nanti akan kami bangun ini jalan, nanti akan kami bangun sekolah, nanti akan kami berikan di sana program, nanti kami akan bangun rumah sakit, enggak. Tapi di Badan Bank Tanah punya fungsi itu. Kami tidak menjanjikan itu, tapi kami punya ruang untuk melakukan itu. Ini fungsinya. Makanya di Badan Bank Tanah itu ada Kementerian ATR BPN. Apa itu penyediaan tanah? Ada Kementerian PU Pembangunan, ada Kementerian Keuangan, itu tadi komitenya kan? Ada Kementerian Keuangan Pendanaan. Begitu. Saya tidak menjadi, nanti kalau saya janjikan Pak Robin sekarang, nanti kami akan bangun sesuai dengan Bapak minta, ditutup nanti. Tapi fungsi dari Badan Bank Tanah salah satunya itu pembukaan isolasi wilayah, kan sudah dijelaskan tadi. Kalau kita menganggap terisolir, cobalah teman-teman. Kita di sini, orang tua kita di Sepu sana. Hanya nggak usah lah dulu jauh-jauh ke Kalabio. Sudah ada kasihnya. Bagaimana kita menghadapi orang tua kita? Kita menghadapi kemajuan di sini. Belum apa-apa. Pergilah ke Makassar, makin maju. Pergi ke Jakarta, makin maju. Nah, kami tidak menjanjikan akan membangun seperti itu, tetapi ada fungsinya di situ, fungsi Badan Bank Tanah. Itu Pak. Nah, mengenai yang tadi, tolonglah jangan dituntut kami untuk penyuluhan pertanian gitu. Tapi ada fungsi kami juga untuk memfasilitasi di dalam pengembangan suatu wilayah. Fungsinya itu banyak. Begitu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Saya pikir tidak menjawab persoalan kami di Seko kalau harus cara Bapak dulu yang diterapkan. Karena kami sudah lama menderita pas jalan. Banyak orang meninggal di jalan karena jalan tidak bagus. Nah Bapak hadir sebagai negara apa ini? Maaf ya. Kenapa tidak ada prihatin melihat warga di atas, masyarakat di atas? Kenapa alasannya harus diklaim dulu baru bisa melakukan program ini, baru nanti bisa masuk untuk membangun fasilitas ini? Kenapa kalau tidak dibikin tower dulu di Kalabio? Supaya sinyal bagus. Sebab Bapak kalau ke atas bisa main WhatsApp dari atas ke Sumatera. Pak Prof ini yang nanti jawab. Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, kita pun juga tadi jelaskan bahwa ini tidak ada paksaan, tidak ada. Terus saya bilang kalau separuh tidak setuju, itu Pak. Oke. Giliran saya ya. Ya. Take a seat please. Mengenai separuh tidak setuju, yang tidak setuju itu, tidak setuju apa? Program ini semuanya? Atau tidak setuju dia tidak berikan sertifikat? Tolong. Kalau saudara tidak setuju dengan program ini, jangan mengorbankan saudara-saudara yang lain, tetangga-tetangga yang lain, saudara-saudara kita yang di sana yang mau dengan program ini. Kami tidak memaksa saudara untuk mengambil sertifikat. Itu tidak. Jangan urus. Sama dengan BPJS tadi. Apakah butuh persetujuan saudara untuk memasukkan program itu ke sana? Tapi kalau saudara mengambil kartu silakan. Apakah harus diminta Pak Robin? Kami mau mengadakan BPJS di sini harus seperti itu. Kami galang dulu masyarakat. Kalau 50% setuju baru kami boleh di sini. Udah mati duluan itu orang yang hamil. Ada SPM, standar pelayanan minimal. Itu tugas negara juga untuk memberikan. Ada yang tahu SPM di sini? Standar pelayanan minimal. Di dalam suatu daerah harus ada SPM yang diterapkan oleh pemerintah. Standar pelayanan minimal dari bidang kesehatan,
bersih macam-macam. Itu diterapkan juga di situ. Apakah butuh persetujuan saudara untuk itu? Harus 50% masyarakat ini? Enggak, ini kewajiban negara. Kembali ke yang tadi, tugasnya negara untuk mendaftarkan tanah di seluruh republik. Bukan hanya saya yang ngurusi, kami ngurusi di berbagai tempat. Kami lakukan program ini. Apakah dengan tidak ada di sini kami langsung tidak bekerja di gagal? Enggak, kami ke tempat lain. Misalnya ini enggak jadi, tetap saya di BPN, di Badan Bank Tanah, tetap bekerja, tetap saya menerima gaji, kembali ke daerah lain, lakukan program di daerah lain, begitu. Terus ini kami tinggalkan, kalau seperti ini, tapi harapannya kita enggak, harapannya kami. Begitu. Sertifikat yang siapa pernah lihat di TV, sertifikat setiap dana presiden atau menteri membagi-bagi sertifikat. Pernah kan itu? Angkat sertifikat kata Pak Jokowi, sertifikat seperti itu. Dari program seperti ini. Itu jadi kehadiran negara. Kenapa itu dibagi-bagikan? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini betul sertifikat. Nah, kalau yang diurus sendiri pakai uang sendiri, apakah dipublis itu untuk dibagi-bagi? Tidak. Ini program bahwa negara hadir di dalam suatu wilayah. Itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, saya tahu Mas Kim. Pak, ini Boleh berlebih ya? boleh Pak, boleh.